Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, semoga harimu menyenangkan. Dan kali ini saya akan merangkul alur film Midsommar yang dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan beberapa pemuda yang bepergian ke kampung adat, namun orang-orang di sana itu sedikit psikopat. Oke, daripada menunggu lama-lama, kita putar dulu intronya. Oke. Film ini diawali dengan seorang gadis yang bernama Denny, biar mudah kita sebut saja Siti, yang sedang depresi diakibatkan masalah keluarganya, di mana sang adik baru saja bunuh diri setelah membunuh kedua orang tuanya. Di sini si Siti menerima pesan-pesan aneh yang dikirimkan oleh sang adik sesaat sebelum kepergiannya, dan hal tersebut juga memperburuk oleh retaknya hubungan si Siti dengan sang kekasih yang berbatang besar, seorang mahasiswa astrologi yang bernama Kristiani Hugos. Chris yang sebenarnya sudah bosan, tetapi ia tidak tega mengingat sang kekasih sedang dalam keadaan kacau. Pada suatu malam di sebuah warung remang-remang, Siti mengetahui bahwa pacarnya dan temannya yang bernama Mark dan George diajak oleh temannya dari Swedia untuk berlibur di desa leluhurnya. Christian dan temannya yang belum mengerjakan tugas tesisnya sekonyong-konyong ikut menjadikannya sebagai bahan penelitian. Siti yang mengetahui hal tersebut tiba-tiba atrak-utruk murang-maring karena tidak diajak. Sebagai pria yang tidak punya tunggakan ke warung, Christian pun membujuknya dan mengajak Siti untuk ikut bersamanya besok. Sesampainya di desa yang bernama Helsingland, mereka pun berkenalan dengan warga Inggris yang bernama Simon dan Connie yang sama-sama sedang berlibur. Kita juga dikenalkan dengan si Pel, temannya yang mengajaknya ke sana, dan adiknya yang bernama Imer, dan yang sekonyong-konyong mengajak mereka melakukan hilap sebagai ucapan selamat datang. Aduh. Siti yang soleho tentunya tidak berminat dengan barang haram tersebut, namun karena gengsi ia pun juga ikut meminumnya, dan pada akhirnya mereka pun teler bersama. Kristiani yang lagi sakalor tiba-tiba membahas keluarga Siti, yang sontak hal tersebut membuat Siti kembali merasa sedih, ditambah ia juga berhalusinasi seakan mereka menertawakannya. Ia pun seketika berlari ke arah hutan dan ditemukan dalam keadaan yang pingsan. Setelah Siti siuman, mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di desa yang dituju, di mana dicap sebagai desa yang paling ramah ripah loh jinawi, di mana di sana para warganya mengenakan baju yang serba putih dan didukung dengan pemandangan yang eksotis yang acap kali diburu oleh anak senja, yang padahal semua ini hanyalah kaper, di mana tersimpan kengerian demi kengerian yang akan dihadapi oleh mereka. Pel pun bertemu dengan sang paman yang cukup lama tidak berjumpa. Setelah itu, ia mengantar temannya ke tempat peristirahatan. Di perjalanan, mereka mulai melihat hal-hal aneh, dimulai dengan kuil yang berwarna kuning yang dilarang dimasuki dan beberapa lukisan cinta yang tidak masuk akal, sampai dengan lukisan-lukisan dinding yang cukup aneh. Saat mereka akan tertidur, si Pel pun memberitahu bahwa besok akan ada acara adat yang bernama Atestupa. Saat acara Atestupa berlangsung, mereka melakukan parasmanan seperti hajatan pada umumnya. Namun ada seseorang yang ditandu di sebuah bukit kapur yang sudah cukup tua, dan saat seremonial berlangsung mereka mulai menyayat tangan mereka sendiri dan mengoleskan darahnya ke sebuah batu. Setelah itu mereka menjatuhkan diri satu persatu dari atas tebing. Karena si kakek masih hidup, seorang algojo sekonyong-konyong menghampirinya dan memukulkan palunya ke burung si kakek hingga ia pun berbeda alam. Di sini Chris dan konco-konconya merasa cukup kaget atas apa yang mereka lihat. Simon dan Kenny yang shock memilih untuk pergi dari sana, namun ia dicegat oleh ketua adat bahwa hal tersebut lumrah terjadi di sini. Jadi Atestupa sendiri adalah tradisi bunuh diri saat mereka menginjak 72 tahun dengan berbagai alasan seperti sakit diabetes, lambung, asma, jantung, rematik, sesak napas, atau sesekelen, hapur, diabetes, dan lain sebagainya. Daripada menjadi beban, lebih baik menjadi seperti itu di mata publik. Connie dan Simon pun berniat untuk kembali pulang. Setelah beres-beres, Connie pun mencari Simon yang menghilang. Berbeda dengan George yang tentu saja tertarik dengan kebudayaan yang ada di sini hanya demi tugas kuliahnya. Ia pun mencari informasi ke pustakawan yang ada di sana. Saat malam hari, George yang penasaran pergi ke tempat keramat di mana kitab keramat itu disimpan, dan tiba-tiba
Ya, ia dipukul dan dikuliti hingga tewas oleh seseorang bertopeng kulit Mark. Di sini kita dapat simpulkan bahwa Mark juga tewas dikuliti oleh orang yang misterius dari desa tersebut. Keesokan harinya, Chris pun kebingungan mencari Mark dan George yang menghilang sejak tadi malam. Sin beralih ke Siti yang diajak lomba menari di mana pemenangnya akan mendapatkan gelar My Queen, di mana My Queen sendiri adalah gelar yang cukup terhormat dari desa tersebut. Dimulai dengan minum cairan narkoboy hingga teler, Siti pun berhasil bertahan hingga akhir, hingga ia pun mendapatkan gelar My Queen. Kemenangannya dirayakan dengan parasmanan dan melakukan sejenis sesajen lah untuk tumbuh-tumbuhan. Sin berpindah ke Chris yang bertemu ketua adat untuk mencari tahu tentang apa yang telah terjadi di desa ini. Namun obrolannya dibelokkan dan Chris malah ditawari mantap-mantap gitu nah, dengan para gadis di desa tersebut. Chris yang polos seperti saya malah meminum minuman yang sudah dicampur dengan obat kuat dan langsung digengbeng oleh belasan wanita dalam sebuah ruangan yang ada di sana. Enggak. Siti yang penasaran, what happened ayah naon tiba-tiba mengintip dan melihat pacarnya sendiri sedang dijolimi. Seketika shock dan juga seketika menangis. Tapi anehnya gadis-gadis yang ada di sana malah ikut menangis dengan Siti yang menjadikannya terlihat konyol bukan malah sedih. Chris yang dengkulnya sudah kopong pun keluar dengan tertatih-tatih dan telanjang bulat. Saat di luar ia dikagetkan dengan adanya kaki yang menancap di tanah. Chris yang kaget seketika berlari ke sebuah kandang ayam yang ternyata di sana terdapat mayatnya si Simon yang temannya sendiri. Dan ya, tiba-tiba ia dibius oleh seseorang dan saat ia sadar ia mendapati dirinya dalam keadaan yang lumpuh. Scene berpindah di mana saat akan diadakan acara persembahan yang harus mengorbankan 9 nyawa sebagai bahan ritualnya. Siti yang notabene memiliki gelar My Queen diberi kepercayaan untuk memilih korban ke-9. Karena masih sakit hati dari apa yang telah dilakukan oleh Chris, dengan tegas ia memilih Chris sebagai tumbal selanjutnya. Chris pun dimasukkan ke dalam bangkai beruang dan dimasukkan ke sebuah ruangan yang berisi tumbal-tumbal yang lain dan dibakar hidup-hidup oleh ketua adat hingga mereka pun menjerit-jerit. Dan Siti pun melihatnya dengan senyuman yang cukup membagongkan. Dan film pun tamat. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Pesan yang dapat kita ambil dari pesan ini, mobil goblok. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan mengkhianati kepercayaan seseorang. Saya bersama keluarga besar DS Movie itu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, like, dan share-nya. Karena dengan like, comment, share, dan subrek itu membuat saya naonnya itu dah meh durasi merada panjang sebenarnya mah. Meh lebih semangat lah nyen konten teh nya. Nuhun.